Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalian semua harus bangkit. Siapapun sesuai dengan potensi kita. Seru umat pada kebaikan. Orang yang mungkar saja tidak rasa malu menyampaikan kemungkarannya. Harus bangkit. Qum fa'anzir. Agama ini pertanggungjawabannya setelah Anda pensiun masih ditunggu pertanggungjawaban Anda. Bahkan setelah Anda mati pertanggungjawabannya belum selesai. Ini agama. Kalau cerita jabatan Anda di dunia, mungkin pertanggungjawabannya cepat selesai. Tapi kalau agama, jangankan setelah Anda pensiun, setelah Anda mati pun pertanggungjawaban Anda belum selesai. Setelah Anda kehilangan segalanya, pertanggungjawaban Anda belum selesai. Setelah Anda ditinggalkan kroni Anda, pertanggungjawaban Anda belum selesai. Ketika Anda tidak punya tempat lari di padang mahsyar, sekitarnya neraka, di situ Anda disidang dengan ketakutan, di situ Anda dihinakan, di situ kepala Anda ditukar dengan kepala binatang. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat penuh berkah ini, khatib mengajak kaum muslimin untuk mentadabburi surat Ali Imran ayat 104, di mana di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian semua umat, sebuah komunitas, sebuah gerakan bersama, yad'una ilal khair, bareng-bareng sama-sama untuk menyeru manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru manusia berdakwah untuk kebaikan dan menyeru manusia untuk yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka-mereka yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itulah yang mereka nanti akan sukses dan beruntung. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka khutbah kita hari ini adalah 4 metode, 4 langkah Islam untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, untuk mengislah umat, untuk menggiring umat pada kebaikan. Yang pertama adalah dengan gerakan dakwah, di mana sidang jemaah yang dirahmati Allah untuk menjaga umat ini selalu berada pada kebaikan, menyemangati, mensupport mereka untuk hal-hal yang baik, mencegah mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka gerakan pertama yaitu gerakan dakwah. Maka semua kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berdakwah. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah oleh kalian mereka-mereka itu ke jalan Allah bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ini ada 4 metode, 4 langkah. Yang pertama dakwah, yang kedua perintah kepada yang ma'ruf, yang ketiga nahi mungkar, yang keempat al-jihadu fi sabilillah. Namun 4 perkara ini sering terjadi kesalahpahaman. Ketika orang bicara tentang nahi mungkar, maka dia mengatakan masa tidak hikmah. Itu hikmah, itu konsep dakwah. Dakwah dengan hikmah dan mau'izah, nahi mungkar dengan ketegasan dan kekuatan, yang ma'ruf diperintahkan dengan konsep dan tatanan. Kemudian al-jihad adalah untuk membentengi umat keseluruhan dari rongrongan dari luar. Yang pertama ada konsep dakwah. Konsep dakwah tadi sudah dikatakan,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabb, ke jalan yang lurus, bil hikmah, dengan hikmah, dan mau'izatil hasanah, dan pendidikan yang baik. Kalau berdakwah dengan hikmah, ajak dialog, berikan, buka wawasannya, kemudian sentuh hatinya, itu dalam konteks berdakwah. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar, diperintahkan berbuat yang ma'ruf, maka ini tugas orang-orang yang punya power. Kalau rakyat berdakwah, maka pemerintah wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuatan, dia harus paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kalau mereka sendiri tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, disinilah sumber kekeliruannya. Hari ini kasus yang lagi viral yang terjadi, seorang anak muda membuang sesajen umat Islam. Harus dibedakan sesajen non-Islam atau sesajen umat Islam. Kalau sesajen non-Islam itu sara, tetapi ini sesajen umat Islam. Sudah jelas kalau sesajen itu adalah sesuatu yang haram, itu syirik, dibuang oleh anak muda, maka dituntut secara hukum sekarang. Naudzubillah. Dan pihak pemerintahan menggugatnya, mengadilinya. Ini kenapa? Karena tidak paham. Banyak penguasa hari ini, pejabat-pejabat hari ini minus ilmu agama, minus yang hak dan yang batil. Tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Akibatnya dosa satu daerah itu ditanggung oleh bupatinya. Dosa sesajen satu kabupaten bisa ditanggung oleh bupatinya. Dosa sesajen satu kabupaten ditanggung oleh majelis ulamanya. Kalau majelis ulamanya tidak jelas, diam saja. Hari ini sidang jemaah justru dapat pembelaan orang-orang yang berlabel Islam Nusantara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mana para aktivis tidak ngomong, ulama tidak ngomong, malah semuanya diam melihat orang yang melakukan nahi mungkar diadili. Padahal itu tindakan spontan. Berkata tokoh agama di sana, ini niatnya karena Allah. Nauzubillah. Anda harus tahu, dosa sesajen yang syirik lebih berat daripada dosa zina. Dosa syirik lebih berat daripada dosa zina. Kalau Anda melihat orang sedang berzina, Anda sepak apa tidak? Anda tendang apa tidak? Ini sesajen lebih berat daripada dosa zina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, oh ini sesajen niatnya karena Allah. Apa boleh Anda berzina dengan niat kebaikan? Zina itu lebih ringan daripada sesajen. Kenapa? Karena ini syirik. Zina mungkar. Naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Pelanggaran zina, pelanggaran syariat. Pelanggaran sesajen, pelanggaran akidah. Pelanggaran sesajen, pelanggaran tauhid. Biar ulama-ulama di sana tahu. Ini keberuntungan kita di Minangkabau. Ini keberuntungan kita. Di Sumatera Barat tidak ada Islam kejawen. Na'udzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, justru yang seperti ini yang dianggap jahat. Saya tanya ulamanya, kalau bagaimana pendapat Anda ketika Ibrahim alaihissalam menumbangkan, menghancurkan berhala-berhala di tempat ma'bad istana? Kalau Anda hidup di zaman itu berarti Anda bersama barisan Namrud. Anda pendukung Namrud. Apa pendapat Anda ketika Nabi menyuruh sahabat menghabisi berhala-berhala, ketika Fatu Makkah habisi berhala-berhala di Ka'bah dan sekitarnya? Bukan ditendang, dihancurkan. Tapi semua diam. Toleransi pada kesyirikan. Naudzubillah. Pertanda apa? Pemahaman agama kita di bawah rata-rata. Kita tidak mau nahi mungkar.
Ada yang nahi mungkar dianggap jahat. Bagaimana nahi mungkar? Anda saja tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka saya sebagai relawan kemanusiaan, hilang semangat saya mengirim bantuan ke Semeru. Hilang semangat saya mengirim bantuan ke Semeru. Kalau sikap mereka seperti itu. Na'udzubillah. Sampaikan ke bupatinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalian semua harus bangkit. Siapapun sesuai dengan potensi kita. Seru umat pada kebaikan. Orang yang mungkar saja tidak rasa malu menyampaikan kemungkarannya. Harus bangkit. Qum fa'anzir. Ayat yang kedua turun, surat yang kedua turun. Ya ayyuhal mudassir. Hai orang yang berselimut, qum, bangkit kalian. Fa'anzir, beri mereka peringatan. Na'udzubillah. Inilah sebabnya mayoritas tidak berdaya. Mayoritas tidak berdaya. Tidak paham prinsip kebangkitan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka jika kita diam pada yang mungkar, kita syaitan akhras di mata Allah. Orang yang diam pada kemungkaran, syaitan akhras. Na'udzubillah. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, jika ada seorang melakukan yang mungkar, membuat maksiat di satu kampung, kampung itu mampu, penduduknya mampu mencegahnya, tapi dia tidak mau mencegahnya, maka Allah azab kampung itu secara merata. Jika ada pelaku maksiat di satu kampung, kampung itu mampu mencegahnya, maka kampung itu tidak mencegahnya, Allah azab secara merata. Ini tanggung jawab luar biasa ini. Orang beranggap pejabat pemerintahan, bupati, kepala daerah, kemudian sampai presiden beranggap yang akan dipertanggungjawabkan itu hanya kebijakan dan keuangan negara. Ente tidak paham. Setiap dosa di suatu kampung ini tanggung jawab Anda. Dosa syirik, dosa zina, dosa narkoba, seluruh dosa-dosa besar, tanggung jawab yang terjadi sebuah kecamatan, tanggung jawab Pak Camat. Yang terjadi di satu kabupaten, dosanya tanggung jawab bupati. Yang terjadi di suatu wilayah kota, tanggung jawab wali kota. Terjadi di provinsi, wilayah tanggung jawab Bapak Gubernur. Terjadi di suatu negara, tanggung jawab Bapak Presiden. Tidak main-main ini. Ini yang Anda pertanggungjawabkan ketika Anda sudah tidak berdaya di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka islahul umat yang pertama tadi adalah dakwah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Penyakit para ustadz hari ini, para pendakwah hari ini, banyak yang menyeru ke yang ma'ruf tapi takut mencegah kemungkaran. Sibuk mengajarkan yang ma'ruf tapi tidak mencegah kemungkaran. Ini penyakit hari ini. Kenapa? Karena cerita mungkar itu orang benci sama kita. Orang nggak mau disalahkan. Tapi saya ingatkan para dai, nanti kata satu riwayat, ada orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diadilinya, ditunjuknya seseorang, zalamani ya Allah, orang itu telah menzolimi aku ya Allah. Kemudian ditanya, hadirkan orang itu, ditanya dia, kenapa dia menzolimi engkau? Aku ketika itu berbuat mungkar, melakukan dosa ini, dia ada di sisiku, tapi dia tidak mencegahku.
Sidang jemaah ini dalil semua pihak yang kompeten untuk mencegah kemungkaran akan menerima dosa akibat kemungkaran orang lain. Naudzubillah. Bupati atau wali kota tidak pernah berzina, tidak pernah merasakan nikmatnya zina, tapi dia menanggung beban perzinaan di wilayah kekuasaannya. Naudzubillah. Para pendakwah, maka jelaskan kepada umat mana yang hak dan mana yang batil. Penyakitnya hari ini banyak yang ngajarin sholat duha, banyak yang ngajarin sholat tahajud, banyak cerita ma'ruf, tapi tidak berani mengatakan ini mungkar. Hei Pak Polisi, yang Anda tangkap bukan orang yang salah, katakan. Kalau Anda tangkap juga Anda bersalah. Tidak ada yang mengatakan. Sehingga nanti Pak Polisi yang terlanjur menangkap orang yang tidak salah, diadili di hadapan Allah, dia menzolimi saya. Ustadz itu yang menzolimi saya, ya Allah. Kenapa? Karena saya salah tangkap, dia diam saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati, ini agama. Agama ini pertanggungjawabannya setelah Anda pensiun masih ditunggu pertanggungjawaban Anda. Bahkan setelah Anda mati pertanggungjawabannya belum selesai. Ini agama. Kalau cerita jabatan Anda di dunia, mungkin pertanggungjawabannya cepat selesai. Tapi kalau agama, jangankan setelah Anda pensiun, setelah Anda mati pun pertanggungjawaban Anda belum selesai. Setelah Anda kehilangan segalanya, pertanggungjawaban Anda belum selesai. Setelah Anda ditinggalkan kroni Anda, pertanggungjawaban Anda belum selesai. Ketika Anda tidak punya tempat lari di padang mahsyar, sekitarnya neraka, di situ Anda disidang dengan ketakutan, di situ Anda dihinakan, di situ kepala Anda ditukar dengan kepala binatang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah salah satu kelemahan negeri kita hari ini. Dari sekian banyak kelemahan, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka kita semua harus menjadi pendakwah, penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat adalah sidang jemaah al-jihadu fi sabilillah. Jihad itu teroris. Naudzubillah. Ngeri lagi pemahaman Anda ini. Kalau Anda anti jihad, berarti Anda anti surat Al-Anfal. Anda anti jihad, Anda kufur dengan surat At-Taubah. Anda kufur dengan seluruh surat yang turun di Madinah. Jangankan seluruh surat di Madinah, sepotong ayat Anda kufuri, Anda dipastikan dalam neraka. Terus apa jihad itu? Jihad itu sistem pertahanan umat Islam. Sistem pertahanan umat Islam itu manusiawi, bukan kejahatan. Tidak ada makhluk di muka bumi tanpa sistem pertahanan. Jihad sistem pertahanan umat Islam. Jangan Anda fitnah jihad. Kalau tidak dengan jihad, tidak ada negara Indonesia yang menggaji Anda hari ini. Tanpa jihad, Anda tidak terima gaji hari ini, saudara-saudaraku. Utang Anda kepada ulama-ulama yang menyerukan jihad mengusir penjajah. Naudzubillah. Terlalu banyak Islam difitnah. Maka sidang jemaah, 4 perkara inilah konsep islahul ummah dalam Islam. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi mungkar, yang keempat al-jihadu fi sabilillah. Jika 4 sistem ini berlaku, insya Allah umat akan baik, umat akan kuat, dan insya Allah negara akan selamat. Fa'tadru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah kuberi kesuksesan para nabi sebelumnya, bukan jalan ghairu maghdubi 'alaihim. Bebaskan kami dari konsep kesalahan Yahudi, dari kesalahan pemahaman Yahudi dan kesalahan pemahaman Nasrani. Yahudi sombong dengan akalnya, kufur dengan kecerdasannya. Nasrani dalam ayat ini kufur dan dengan khurafat-khurafat karena tidak berfungsinya kecerdasannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kejadian hari ini saya tetap mengatakan seluruh unsur yang mengadili pemuda yang melakukan nahi mungkar akan mendapat respon negatif, respon berbahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang diam tidak bicara menjelaskan hukum syiriknya sesajen. Harus ada muzakarah ulama, sesajen itu syirik apa tidak. Kedua, wajib dibuang apa tidak. Yang ketiga itu bahwasanya jika ada yang membuangnya sebuah amal ma'ruf atau amal mungkar.